Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Junor. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi dari akuntansi keuangan. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan terkait materi petty cash atau pencatatan kas kecil. Yang tahu nggak sih pengertian dari petty cash itu sendiri? Tanpa disadari bahwasannya perusahaan itu sering mengeluarkan biaya dengan nominal yang kecil. Walaupun biaya yang dikeluarkan itu kecil, tetapi tetap perusahaan itu membutuhkan pembukuan keuangan khusus untuk pengeluaran ini. Dari pembukuan yang mencatat jumlah pengeluaran perusahaan disebut juga sebagai petty cash atau kas kecil. Yang pertama ada poin petty cash fund. Itu adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan maupun kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas dari perusahaan. Ini juga saya mengutip teori dan praktik administrasi kesehatan rakyat oleh Sudianisi BKK 2014. Dapat membantu akuntan. Kegunaan selain sebagai dana darurat perusahaan, kas kecil juga dapat membantu akuntan dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Karena proses pencatatan keuangan bisa dilakukan akuntan dengan mudah. Tugas akuntan tentu tidak hanya membuat laporan keuangan, melainkan melakukan analisis dari data yang didapat. Untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran, kegunaan terakhir dari kas kecil ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan tidak mungkin melakukan pembayaran dengan nominal yang besar pada biaya transaksi kecil. Semuanya dicatat dalam pembukuan yang berbeda. Metode pengelolaan dari kas kecil. Dalam mengelola kas kecil, tentu saja ada metode yang harus kamu ketahui dan juga untuk mengelolanya harus dilakukan dengan baik, sehingga hasil dari pembukuannya dapat diperlihatkan lengkap serta bisa dibaca dengan jelas. Untuk metode pengelolaan kas kecil, terdapat dua metode yang bisa kamu gunakan, yaitu metode dana tetap dan juga metode dana tidak tetap. Nah, ini berikut adalah kedua metode. Yang pertama, metode dana tetap atau impress fund system. Petty cash, metode impress atau metode dana tetap menetapkan bahwa jumlah atau saldo akun petty cash selalu tetap, yaitu sebesar dana yang dibentuk kecuali ada perubahan. Transaksi dana kas kecil ini dapat meliputi pembentukan, pemakaian, dan pengisian dana kas kecil. Yang kedua ada metode dana berfluktuasi atau fluctuation system. Pencatatan dana kas kecil dengan metode dana berfluktuasi atau metode fluktuasi berbeda dengan metode impress. Jika di dalam metode impress transaksi tidak dicatat, dalam metode fluktuasi setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan dana kas kecil itu harus dicatat dan juga dibuat jurnal. Nah, di sini juga ada fungsi dari petty cash. Dikutip dari Administrasi Umum atau SIWAN, bidang keahlian bisnis dan manajemen untuk SMK dan MAK, kelas 10 oleh Eni Pujiasari, DKK 2018, 315. Ada 4 fungsi petty cash bagi perusahaan, yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, dan juga fungsi dana kas kecil.
Berikut ini adalah rinciannya. Yang pertama ada fungsi kas. Fungsi kas adalah fungsi yang mempertanggungjawabkan pengisian cek, permintaan otorisasi atas cek, dan penyerahan cek pada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang bertanggung jawab atas ada 3 poin. Poin A, pencatatan pengeluaran kas kecil menyangkut biaya dan persediaan. Yang B, ada pencatatan transaksi pembentukan dana kas. Yang C, ada pencatatan pengisian kembali dana kas kecil menyangkut biaya dan persediaan. Yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi pemegang dana kas kecil adalah fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, fungsi pemeriksa internal. Fungsi pemeriksa internal adalah fungsi yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Nah, berikut ada contoh soal yang memang menyangkut terkait metode dana tetap petty cash dan juga metode fluktuatif. Ini adalah contoh soalnya. PT Riang Gembira merupakan perusahaan yang mengalokasikan kas kecil pada bulan Februari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Februari di tahun 2021, penyerahan kas sebesar 2 juta rupiah untuk kas kecil. Yang kedua ada di tanggal 3 Februari tahun 2021, pembelian snack untuk meeting dengan klien senilai 100 ribu rupiah. Yang ketiga ada 15 Februari di tahun 2021, pembelian alat tulis kantor senilai 100 ribu rupiah. Yang keempat ada di tanggal 19 Februari di tahun 2021, kunjungan ke kantor kolega di luar kota sebesar 300 ribu rupiah. Dan yang keempat dan yang kelima di tanggal 26 Februari di tahun 2021, pertanggungjawaban atas pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali. Berdasarkan kasus tersebut, marilah buat contoh pencatatan kas kecil dengan dua metode yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, ini kita masuk kepada metode yang pertama atau metode tetap impres. Pembentukan dana petty cash. Di sini untuk kolomnya ada tanggal, keterangan debit dan juga kredit. Di tanggal 1 bulan Februari tahun 2021, keterangannya itu ada dana kas kecil dimasukkan ke debit 2 juta rupiah dan juga di kolom terakhir dimasukkan kredit 2 juta rupiah. Nah, jadi metode tetap petty cash ini karena menggunakan metode tetap dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi terlebih dahulu. Maka pencatatan hanya dilakukan ketika pemegang kas kecil melaporkan bukti-bukti transaksi atau saat melakukan pengisian kembali. Sehingga dari pencatatan tersebut dapat diketahui pengisian kembali dana petty cash sesuai dengan jumlah pengeluaran yang tercatat yaitu sebesar 500 ribu rupiah sehingga saldo kas kecil kembali menjadi 2 juta rupiah. Nah, di sini ada metode yang kedua yaitu metode fluktuatif. Pembentukan dana petty cash. Untuk kolomnya masih sama, ada tanggal, ada keterangan, ada debit dan juga kredit. Yang pertama di tanggal 1 bulan Februari 2021, keterangannya ada dana kas kecil, kita masukkan ke dalam kredit yaitu 2 juta rupiah. Ada pembelian snack di tanggal 3 bulan Februari tahun 2021, keterangannya pembelian snack, debitnya 100 ribu rupiah dan juga kita masukkan ke dalam kredit 100 ribu rupiah.
Nah, ada pembelian alat tulis kantor. Di tanggal 15 bulan Februari tahun 2021. Keterangannya pembelian ATK, kita masukkan ke dalam debit Rp100.000 dan juga kredit Rp100.000. Ada perjalanan dinas. Di tanggal 19 bulan Februari 2021. Keterangannya perjalanan dinas, debitnya Rp300.000 dan juga kreditnya Rp300.000. Pengisian kembali dana petty cash. Di tanggal 1 bulan Februari 2021, keterangan dana kas kecil debitnya Rp800.000 dan juga kreditnya Rp800.000. Nah, di metode ini dari mana angka Rp800.000 pada pengisian kembali dana kas kecil? Angka tersebut hanya sebagai contoh. Karena pada metode fluktuatif, pengisian kembali dana petty cash berdasarkan kebutuhan pada bagian dana tersebut. Katakanlah, pada pengisian kembali pemegang dana kas kecil membutuhkan Rp800.000. Maka, pencatatan pengisian kembali ditulis sesuai dengan angka kebutuhan tersebut. Hal tersebut juga karena dalam metode fluktuasi, pengisian kembali dana kas kecil ini tidak harus sesuai dengan jumlah pengeluaran yang terjadi, sehingga saldo dana kas kecil akan berbeda dengan saldo saat pertama kali pembentukan dana petty cash. Berdasarkan kasus tersebut, yang dimana pada saldo awal kas kecil sebesar Rp2 juta yang berubah menjadi Rp2.300.000. Itu berasal dari pengurangan saldo awal dengan jumlah pengeluaran ditambah pengisian kembali dana kas kecil di akhir periode. Di sini juga saya akan menyimpulkan kas kecil bisa dikatakan sebagai dana tak terduga. Hal ini karena dana yang disimpan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kecil atau darurat di luar dana operasional perusahaan. Sehingga pos-pos pengeluarannya pun berbeda-beda bagi tiap perusahaan. Misalnya saja ada perusahaan yang mencatat kasbon dalam kas kecil dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam akun kas besar. Selain itu, metode pencatatan dana kas kecil atau petty cash sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda lebih cocok menggunakan metode tetap ataupun metode dari fluktuatif. Nah, ya presentasi yang saya dapat sampaikan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga menonton. Saya ucapkan terima kasih. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Saya Muhammad Rifaldi Junor. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.